Kembali saya ulas tentang perjalanan Napakdilas leluhur ke Tanah Jawi, di mana kita tahu bahwa Jawa memiliki sejarah panjang tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Salah satunya ialah Majapahit, kerajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara. Suku asli yang menghuni Pulau Bali disebut Baliaga. Sekarang tempat di mana kita menemukan komunitas Bali Mula atau Baliaga adalah di Desa Tenganan dan Trunyan, Kintamani, Bangli. Semua adat istiadat Hindu yang dijalankan pada masa kerajaan Majapahit itu diteruskan hingga sekarang. Dulu ketika Majapahit runtuh, orang-orang yang tetap berpegang agama Hindu mengungsi ke Bali dan terus mempunyai keturunan sampai saat ini. Dan semuanya masih kental dengan adat istiadat Bali. Napakdilas tentang Majapahit, saya berkunjung ke sebuah situs atau petilasan yang terletak di ujung barat Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Teruulan, menjadi destinasi spiritual para pengunjung dari berbagai daerah termasuk dari Bali. Karena masyarakat percaya situs purbakala itu menjadi makam pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya, yang semasa kecilnya dipanggil dengan nama Joko Suruh sebagai tonggak awal lahirnya Majapahit di tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertata pada 1293 sampai 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Nama asli Raden Wijaya adalah Naraya Sangramawijaya. Nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Makam dan petilasan Raden Wijaya ini dikenal dengan sebutan Siti Inggil atau Sitinggil Teruulan. Dalam bahasa Jawa dapat diartikan jika Sitinggil merupakan bangunan yang terletak di atas tanah dengan posisi lebih tinggi. Dulunya dikenal dengan istilah lemah geneng. Masyarakat di sekitar juga menyebut Siti Inggil sebagai tanah tahta. Petilasan tersebut terbentuk makam dengan panjang 2 meter lebih. Banyak yang menyatakan kenapa Raja Majapahit yang notabene beragama Hindu ada makamnya. Banyak artikel yang menyebutkan bahwa era Majapahit dikenal agama Budi dengan sebagian Hindu tidak mengubur jenazahnya. Masyarakat pada masa Majapahit mengenalnya dengan istilah moksa atau menghilang atau dibakar. Abu kemudian disimpan di candi atau dihanyurkan ke laut. Di dalam kompleks Siti Inggil ini ada 5 nisan, yakni nisan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, pendiri kerajaan Majapahit, kemudian makam Gayatri Permaisuri Raden Wijaya, dan kedua silirnya yang bernama Joro Petak dan Doro Jinggo, serta Abdi Kinase. Selir pertama disebut Ndoro Petak karena kulitnya putih yang berasal dari Tiongkok, sedangkan selir kedua disebut Ndoro Jinggo sebab kulitnya kuning dan ia perempuan terhormat dari Kamboja. Selain itu ada juga makam dari Abdi Kinasih atau abdi dalam dari Hyang Wuruk dan Permaisuri. Pada kompleks Siti Inggil juga terdapat 2 makam berada tepat di sebelah kiri sebelum memasuki bangunan petilasan yang selalu terkunci, yakni Sapu Jagat dan Sapu Angin yang merupakan pengawal Raden Wijaya. 2 nama Sapu Jagat dan Sapu Angin bukan nama asli mereka, melainkan gelar dari kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimilikinya. 2 sosok itu merupakan ajudan Raden Wijaya. Siti Inggil bukanlah makam Raden Wijaya karena abu jenazah pendiri Majapahit yang wafat pada 1309 Masehi itu disimpan di Candi Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Hal ini disebutkan di negara Kertagama. Raden Wijaya didarmakan di Candi Simping. Setelah dikremasi, abunya disimpan di Candi Simping. Ada yang menyebutkan bahwa makam ini bukanlah tempat jenazah Raden Wijaya, melainkan hanya sebagian abu dari jenazah yang diperabukan. Petilasan Sitinggil diartikan tanah yang tinggi atau tanah yang diagungkan, adalah tempat persinggahan dan pertapaan peninggalan kerajaan Majapahit. Bangunan dengan luas sekitar 15 x 15 meter persegi itu berpondasi struktur bata kuno peninggalan raja kerajaan Majapahit. Tangga di sisi selatan dan timur menjadi akses masuk ke bangunan atas struktur tersebut. Bangunan berupa tembok keliling tanpa atap maupun tangga bukanlah peninggalan Raja Majapahit karena dibuat pada tahun 1968 sampai 1970.
Lalu kenapa ada makam para raja-raja pada masa kejayaan Hindu di Nusantara? Nah, silakan tonton sampai habis video ini. Nah, jika teman-teman mempunyai pendapat dari referensi sejarah tentang alasannya, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Orang-orang Bali Mula atau disebut Baliaga belum beragama, hanya menyembah leluhur yang disebut Hyang sampai abad keempat sesudah Masehi. Setelah itu, penyiar agama Hindu berdatangan ke Pulau Bali. Selain untuk mengajarkan agama, juga ingin memajukan Bali dalam segala sektor. Jadi, suku yang berdiami Pulau Bali dapat dikatakan ada dua suku mayoritas. Pertama, suku Baliaga, dan kedua, suku Bali Majapahit. Suku Bali Majapahit ini merupakan pendatang dari Jawa yang terjadi di zaman kerajaan Majapahit. Hal itu terlihat dari agama Hindu yang dianut dan adat istiadat yang kental bernuansa Majapahit. Suku Bali ini juga menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Itulah alasan kenapa banyak orang Bali melakukan napak tilas atau titrayatra ke Jawa, khususnya ke situs pura petilasan atau penilaian kerajaan Hindu Majapahit. Masa keemasan Majapahit terjadi pada saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Hayam Wuruk 1350 sampai 1389, Raja keempat Majapahit. Mendapat sokongan penuh Mahapatih Gajah Mada, putra Tribuana Widya Tunggadewi itu mampu menyatukan seluruh Nusantara hingga akhirnya runtuh pada sekitar tahun 1500. Pada zaman dahulu, peran kerajaan Majapahit memang sangat berpengaruh di Nusantara. Kita tahu Sumpah Palapa yakni pada Gajah Mada yang bersumpah dan berhasil mempersatukan wilayah Nusantara. Namun seiring perkembangan zaman, Majapahit seolah goyah karena kerajaan ini sudah mulai tidak sekuat dulu. Ada banyak faktor, yaitu diantaranya revolusi kerajaan dikarenakan pergantian raja sehingga terjadinya perubahan paradigma di kerajaan tersebut. Banyak kerajaan baru berdiri sehingga kerajaan Majapahit kian melemah. Wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, perebutan tata kerajaan, Islamisasi kerajaan. Nah, pertanyaannya, jika orang Bali merupakan keturunan Jawa Majapahit, mengapa mereka tidak dihitung dalam suku Jawa? Nah, teman-teman dan teman-teman yang punya pendapat, silakan komen di bawah ini. Karena pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, yaitu Sanggar Pamujan atau Sanggar Agung Songsong Bawono. Jadi tempat untuk menerima pewisik wahyu kenegaran atau wahyu keprabun dari Yang Raden Wijaya, sehingga beliau mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Makanya istilah nanti di papan nama bertuliskan tempat pertapaan dari Yang Raden Wijaya. Jadi pada waktu Yang Raden Wijaya ini melakukan bersemedi, atau pada waktu Yang Raden Wijaya ini melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Widiwasa, di dalam ketenangan dan ketulusan beliau memasrahkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa, Yang Raden Wijaya diberi wahyu kenegaran atau wahyu keprabun, yang berisikan Yang Raden Wijaya disuruh untuk mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit ini jadi, Yang Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja yang pertama di kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua, tempat untuk mengucapkan sumpah Amukti Palapa Yang Patih Gajah Mada. Jadi setelah Yang Patih Gajah Mada selesai merumuskan sumpah Amukti Palapa, sebelum diikrarkan di keraton dari kerajaan Majapahit, sumpah Amukti Palapa diucapkan terlebih dahulu kepada Sang Hyang Widiwasa. Jadi saya umpamakan bapak ibunya, misalkan kita ini bekerja membuat suatu proposal, ini nggak langsung kita ajukan. Kita meminta persetujuan atau kita meminta suatu petunjuk atau pewisik terlebih dahulu kepada Sang Hyang Widiwasa. Di dalam ketenangan dan ketulusan beliau memasrahkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa, Yang Patih Gajah Mada diberi petunjuk. Memang sudah benar kalimat sumpah Amukti Palapa yang kamu buat. Karena inti
dari semua kalimat sumpah Amukti Palapa ini bukan untuk kepentingan kamu, yaitu untuk kepentingan negara atau kepentingan bersama. Setelah beliau selesai dari bersemedinya atau setelah beliau selesai dari bersembayangnya, kurang lebih jarak beberapa hari, Yang Patih Gajah Mada dinobatkan sebagai Mahapatih Amengkubumi di keraton dari Kerajaan Majapahit pada waktu masa pemerintahan Yang Tribhuwana Tunggadewi. Seiringan beliau dinobatkan sebagai Mahapatih Amengkubumi di keraton dari Kerajaan Majapahit, sumpah Amukti Palapa baru diikrarkan di keraton dari Kerajaan Majapahit. Nah, yang inti dari semua kalimat sumpah Amukti Palapa, Yang Patih Gajah Mada ini tidak akan makan enak tidurnya sebelum dapat mempersatukan Nuswantara. Nah, yang selanjutnya Sanggar Agung ini yaitu tempat untuk duduk bersemedinya para luhur kita kepada Sang Hyang Widiwasa, atau tempat persembayangan para luhur kita kepada Sang Hyang Widiwasa dari yang Raden Wijaya sampai ke bawah-bawahannya. Nah, itu khususnya untuk tempat ini. Tapi yaitu tadi Bapak Ibunya seperti awal tadi saya menyampaikan, apa yang menjadi tempat dari para luhur kita untuk menuju dalam keheningan Sang Hyang Widiwasa yang sampai saat ini masih digunakan oleh semua saudara-saudara kita untuk menuju dalam keheningan Sang Hyang Widiwasa. Wujud dan bentuk semuanya sudah diwujudkan seperti makam tapi bukan makam, yaitu petilasan. Semuanya ini untuk menanggulangi di mana pada waktu peristiwa era tahun 65. Era tahun 65 negara kita mengalami kerusuhan yang sangat besar. Bila pada waktu itu tempat-tempat persembayangan para luhur kita kepada Sang Hyang Widiwasa, pertama tidak diiringi dengan makam umum, yang kedua tempat beliau tidak dibentuk atau diperwujudkan seperti makam, ini dihilangkan. Untuk menanggulangi semuanya itulah tempat dari para luhur kita yang digunakan untuk mengucapkan rasa sujud bektinya kepada Sang Hyang Widiwasa, dikamuflasekan atau diperwujudkan seperti makam tapi bukan makam, yaitu petilasan. Itu untuk apa yang menjadi pertanyaan bapaknya, istilahnya itu soal empu yang ada istilahnya itu apa namanya di wilayah Madura. Nah, ini satu sisi istilahnya itu untuk secara detailnya saya kurang paham. Jadi istilahnya itu kalau memang istilah hubungan erat istilahnya itu beliau sama dengan Kerajaan Majapahit. Nah, di sini memang istilahnya itu sangat erat sekali. Karena apa? Karena istilahnya itu seperti asal muasal ketika berdirinya Kerajaan Majapahit ini kan juga atas bantuan, yaitu dari yang Arya Wiraraja itu. Nah, ini bapaknya. Jadi istilahnya itu memang beliau sempat membuatkan istilahnya itu pusaka dari Kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa. Yang istilahnya itu diadukan kepada istilahnya itu raja di Kerajaan Majapahit. Jadi memang istilahnya beliau salah satu seorang empu yang istilahnya itu membuat pusaka untuk istilah Kerajaan Majapahit yang luar biasa. Tapi kalau untuk secara detail istilahnya itu dari Alkisah itu, nah ini saya kurang paham. Satu dari rombongan kalau ini apa namanya benda-benda sakral atribut sama pandi-pandi serta pusaka-pusaka yang masih bisa diselamatkan, mohon maaf itu sekarang diselamatkan ini. Kalau istilahnya itu benda-benda pusaka dari para leluhur kita, bapaknya yang memang betul-betul menjadi istilahnya peninggalan beliau. Pertama, memang istilahnya itu banyak, istilahnya itu sebagian saudara-saudara kita ini ada yang disimpan sebagian saudara-saudara kita secara pribadi. Yang kedua, itu istilahnya itu ada di museum. Dan yang ketiga, itu juga lebih banyak istilahnya itu di luar negeri. Karena istilahnya itu di era-era masa penjajahan bangsa dan negara kita, secara perekonomian ini kan sangat minim bapaknya. Mungkin di era pada waktu itu, misalkan keluarga kita ini mempunyai peninggalan dari para leluhur kita, entah itu wujudnya apa aja. Entah itu kitab, entah itu istilah pusaka, entah itu pusaka wujudnya keris, tumbak, dan sebagainya. Lah pada waktu era penjajahan ini kan istilahnya itu dari pihak Belanda ini kan nggak kurang akal. Misalkan satu keluarga atau satu kakak ini ada 10 jiwa. Dalam perekonomian mungkin kita sangat minim.
Kamu punya benda itu, tapi kamu kelaparan. Bagaimana kalau benda itu saya tukar dengan makanan? Nah, di sini kan kita masih canggung nih, masih ragu bapaknya. Ini saya tukar dengan makanan, tapi ini peninggalan nenek moyang saya. Tapi kalau nggak saya tukar dengan makanan, saya sekeluarga, seisi rumah ini kelaparan. Nah ini, jadi ya mau tidak mau harus tertukar dengan makanan. Nah ini Pak, karena pada waktu itu pernah saya istilahnya itu dikasih tahu salah satu saudara kita, yaitu mungkin dari Mabes Polri. Nah saya ditanyain, Mas, selama ini Mas pernah nggak istilahnya itu mengetahui model bentuk dari mahkota yaitu Raden Patah, tapi bukan milik Majapahit? Pak, mulai saya belajar di bangku sekolahan sampai besar sekarang ini, saya nggak pernah melihat model bentuk mahkota dari istilahnya itu Raden Patah. Sekarang akan saya tunjukkan Mas, dan benda ini nanti akan di mana? Nah itu ditunjukkan bapaknya sama beliau, tapi yaitu di foto HP, yaitu ada di di Amsterdam. Dan di situ juga ada istilahnya itu pedang, yaitu semuanya terbuat dari emas, dan istilah kerangkanya semua bertaburkan batu permata. Itu bertuliskan 500 tahun Majapahit. Itu pun juga ada di Amsterdam. Nah ini sama seperti cerita saudara kita, istilahnya itu ketika saya awal menggantikan posisi almarhum bapak saya di sini, yaitu istilahnya dapat kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun menggantikan posisi almarhum bapak saya. Nah itu ada saudara kita yang sering kesini, itu beliau memang pecinta istilahnya itu benda pusaka. Beliau pernah mengikuti istilahnya itu acara pameran, entah itu tahun 85 atau 87, beliau pernah mengikuti pameran istilahnya itu pusaka. Nah di situ dari pihak Belanda istilahnya itu menghadiri acara itu bapaknya, tapi dia cuma sebatas tersenyum. Jadi benda-benda pusaka yang telah dipamerkan di situ dalam tingkat keistimewaan 50% ke bawah. Yang 50% sampai 100% itu semua di Belanda. Nah ini. Jadi itu yang istilahnya itu sudah dalam dunia nyata bapaknya. Tapi kalau yang istilah betul-betul menjadi milik para leluhur kita, mungkin itu masih dipegang beliau. Karena seperti istilah pusaka yang mungkin gencar bapaknya, oh Nogosostro Sabu Inten. Memang banyak Pak, tapi yang asli cuma 1. Nah ini. Jadi istilahnya itu nanti kan eranya siapa pusaka itu. Tapi kalau yang betul-betul asli itu cuma 1. Nah ini bapaknya. Jadi istilahnya itu para leluhur kita dulu juga nggak kurang akal nih Pak. Jadi yang 1 istilah disimpan beliau, tapi ya itu tadi bapaknya dikemas dengan sedemikian rupa dengan detail yang sama, yaitu tadi. Misalkan diperebutkan tetap yang asli tetap aman bapaknya. Nah itu.